Hello everyone, perkenalkan saya bernama Fiona Bruce Sembiring dan rekan-rekan saya yang bernama Hariska Ermelia Prangenangin dan Charlie Johannes Bulolo. Kami dari kelompok RPL, Rekayasa Perangkat Lunak. Di sini kami akan membacakan tentang proses perangkat lunak. Nah, yang pertama, software proses. Software proses adalah sekumpulan ataupun aktivitas yang dilakukan dalam produksi sebuah software. Nah, aktivitasnya ada bermacam-macam, ada 4 macam. Aktivitas tersebut adalah software specification, software development, software validation, dan software evolution. Nah, yang pertama kita membacakan software specification. Merupakan proses untuk mencari tahu kebutuhan requirement, apa yang diinginkan. Nah, kebutuhan itu seperti kita membutuhkan data-data gitu kan, itu kan menggunakan software gitu. Kayak desain, membuat data database itu membutuhkan software software specification. Nah, yang kedua, batasan untuk ruang lingkup sistem dan pengembangan. Nah, ruang lingkup ini seperti kayak mengurus skripsi gitu kan, kayak membutuhkan luang lingkup gitu. Nah, yang kedua, software development merupakan proses mengkonversi specification ataupun rincingan sistem yang executable, sistem yang bisa dipakai. Nah, kayak sistem, misalnya kayak membuat sistem gitu kan, buat rincian tentang tabel gitu kan, itu kan memerlukan sistem gitu. Nah, yang kedua, software design. Nah, software design ini ada bermacam 3. Yang pertama, merancang struktur software yang merealisasikan specification. Nah, kayak struktur gitu. Kayak merealisasikan struktur itu kayak contoh-contohnya gitu kan. Nah, yang kedua, hasil desain biasanya didokumentasi dalam bentuk model grafikal. Model itu banyak model gitu, kayak model sistem gitu kan, model-model kayak contohnya lah ya kan, model-model baju, model-model apa gitu, model-model gaya gitu. Nah, itu sebuah contoh gitu. Nah, yang ketiga contohnya data flow model, entity reality, dan atribut model, struktur model. Nah, itulah dia modelnya kayak misalnya model-model baju gitu, model-model struktural gitu kan, kayak segala, misalnya entah model, contoh kita membuat desain gitu kan, modelnya begini gitu kan. Nah, terus ini ada implementasi. Implementasi ini ada terbagi 2 juga. Yang pertama, menerjemahkan struktur software ke dalam executable process. Kayaknya misalnya buat struktur tapi dalam table gitu kan. Misalnya kayak struktur kayak software gitu kan, kita membuat tabel dari software sistemnya gitu kan. Nah, yang kedua contohnya, contoh coding ataupun debugging gitu kan, debug gitu kan. Contoh coding, misalnya kita membuat coding dari aplikasi Python gitu kan, dari aplikasi Anidex itu enggak, kayak saya pakai Python lah gitu kan, buat codingan gitu kan, kayak misalnya membuat rekaman, membuat apa gitu, membuat proyek gitu kan, tapi harus ada codingannya gitu. Walaupun kayak debugging ini itu kayak sama juga sih seperti coding gitu, cuman ada bedanya. Desain dan implementasi merupakan 2 kegiatan yang sangat berdekatan dan sering terjadi tumpang tindih di antara kedua kegiatan. Di antara, kan udah tahu tadi perbedaan antara desain dengan implementation. Nah, di sini saya akan melanjutkan kepada teman saya Charlie Bulolo. Proses perangkat lunak. Software proses. Software proses adalah sekumpulan aktivitas yang dilakukan dalam memproduksi sebuah software. Berikut adalah aktivitas tersebut. 1. Software specification. 2. Software development. 3. Software validation. Dan terakhir,
Software evolution. Software specification merupakan proses untuk mencari tahu kebutuhan atau requirement, apa yang diinginkan, batasan atau ruang lingkup sistem dan pengembangannya. Software development merupakan proses mengkonversi spesifikasi atau rincian sistem ke executable system atau sistem yang bisa dipakai. Software design merancang struktur software yang merealisasikan specification. Hasil desain biasanya didokumentasikan dalam bentuk model grafikal. Contoh data flow model, entity relation attribute model, structural model, dan UML. Implementation menerjemahkan struktur software ke dalam executable program. Contoh coding dan debugging. Design dan implementation merupakan dua kegiatan yang sangat berdekatan dan sering terjadi tumpang tindih di antara kedua kegiatan tersebut. Baiklah, kita akan membahas tentang 5W tambah 1H. Yang pertama ada what, yang dimana apa aplikasi yang mudah digunakan. Aplikasi atau software yang digunakan dengan mudah yaitu dapat seperti Zoom, Google Classroom, Google Meet yang dapat membantu kita dalam pembelajaran tanpa harus berinteraksi secara langsung. Kedua ada when, kapan sistem tersebut digunakan. Sistem software tersebut digunakan tergantung pada kondisi pengguna user dan keadaan, seperti menjaga jarak agar tidak terkena virus COVID-19, menghemat waktu, dan ketika kita ada hal penting, bisa melakukan kegiatan pembelajaran secara virtual. Ketiga ada who, siapa yang akan menggunakan sistemnya. Yang menggunakan sistemnya tersebut, ya, pada usernya itu sendiri. Keempat ada why, mengapa arsitektur desain itu penting dalam sistem. Nah, architectural design memiliki tujuan karena untuk menentukan karakteristik dasar dan perilaku suatu aplikasi yang membuat sebuah aplikasi berbeda dengan aplikasi lainnya, di mana setiap lapisan dibuat ke dalam bentuk horizontal untuk melakukan peran tertentu dalam membuat sebuah aplikasi. Kelima ada where, di mana sistem software akan merancang pembangunan. Seorang UI dan UX yang berperan, di mana keduanya saling berkolaborasi untuk merancang sistem, menganalisis atau mendefinisikan kebutuhan, serta mengimplementasikan dan pengujian pada unit sistem. Dan yang keenam, yaitu yang terakhir ada how, bagaimana cara menggunakan software development. Software development adalah proses yang digunakan programmer untuk membangun program komputer. Prosesnya dikenal sebagai software development life cycle atau SDLC, mencakup beberapa fase yang menyediakan metode untuk membangun produk yang memenuhi spesifikasi teknis dan persyaratan pengguna. Cara menggunakannya yaitu yang pertama perencanaan atau rancangan, kedua membangun atau mengembangkan produk, ketiga pengujian, keempat memasarkan produk, dan yang kelima melakukan pemeliharaan atau maintenance. Sekian hasil dari pemaparan kami. Terima kasih dan salam sehat buat kita semua.